Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Halo adik-adik semua, berjumpa kembali di Dhamma untuk anak-anak bersama Koko Wilson. Koko mau mengajak adik-adik semua untuk membacakan parita nama Karagata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawantang Dhammo Dhamma Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangha Namami Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Sadu, sadu, sadu. Nah, supaya kita lebih semangat, yuk adik-adik kita bernyanyi dan bernari bersama. Semua benar. Selanjutnya, kita akan mendengarkan cerita tentang impian beruang. Apa impian beruang itu? Langsung saja yuk kita dengarkan ceritanya dari Koko Skariu dengan judul Beruang Kecil. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Koko Sky di acara Dhamma untuk anak-anak. Nah, kali ini Koko akan membawakan cerita tentang kisah si beruang kecil. Di sebuah hutan, hiduplah seekor beruang kecil yang sedang galau. Beruang kecil mempunyai impian besar untuk menjadi penyanyi. Namun, di dalam hutan itu belum pernah ada hewan lain yang bisa bernyanyi selain para burung. Suatu hari, saat bertemu dengan teman-temannya, beruang kecil pun menceritakan impiannya untuk menjadi penyanyi. Tetapi, apa aku tidak salah dengar? Kamu ingin menjadi penyanyi? Aduh, sudahlah. Kamu hanya membuang-buang waktumu saja, beruang kecil. Ujar si gajah. Beruang kecil. Aduh, sudahlah. Kubur saja impianmu itu. Kamu tidak mungkin bisa. Teriak si monyet sambil tertawa terbahak-bahak.
Beruang kecil yang kesal pun bertanya kepada teman-temannya, Emangnya kenapa kalau aku ingin menjadi penyanyi? "Kau tahu kenapa? Karena kamu tidak terakhir sebagai penyanyi." Celah si babi sambil mengejek si beruang kecil. Beruang kecil semakin kesal dengan ejekan teman-temannya. Namun di dalam hatinya ia berjanji akan membuktikan pada mereka bahwa suatu hari ia bisa menjadi penyanyi terkenal. Hari pun menjelang malam. Saat makan malam, beruang kecil pun menceritakan impian besarnya untuk menjadi penyanyi kepada ibunya. Setelah mendengar ucapan si beruang kecil, ibu beruang pun kembali menasihatinya. "Dengarkan ibu, nak. Jadilah apa yang kau inginkan. Jangan kamu terlalu khawatir dengan segala rintangan yang ada di depan kamu. Karena jika kamu terus-terusan galau begini, maka kamu tidak akan mulai melangkah dan impianmu hanyalah sia-sia. Ikuti kata hati dan yakinlah bahwa kamu pasti bisa." Setelah mendengar ucapan dari sang ibu, beruang kecil pun semakin percaya diri. Dan keesokan paginya, beruang kecil pun bergegas dari rumah dan mendatangi si burung kenari yang terkenal sangat lihai dalam bernyanyi. Halo burung kenari, apa kabarmu? Wah, engkau sangat lihai dalam bernyanyi. Apakah kamu mau mengajariku bernyanyi? Tanya beruang kecil penuh antusias. Hah? Apa? Kamu ingin aku mengajarimu bernyanyi, beruang kecil? Aduh, sudahlah. Berhentilah bermimpi. Ada-ada saja kamu ini. Mana ada beruang yang bisa bernyanyi? Ucap burung kenari dengan nada yang sinis. Setelah mendengar ucapan si burung kenari, beruang kecil pun merasa sakit hati. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. Tidak kenal kata menyerah. Ia pun mendatangi burung kakatua yang merupakan guru les vokal para burung-burung kecil di dalam hutan itu. Halo Pak, aku datang kemari dengan harapan besar. Apakah Bapak bersedia mengajariku bernyanyi? Aku berjanji kok, aku tidak akan mengecewakan Bapak. Ucap si beruang kecil penuh harapan. Baiklah beruang kecil, aku akan mendukungmu. Datanglah ke kelas les vokal saya besok. Kita akan latihan dengan teman-teman lainnya ya beruang kecil. Ucap si burung kakatua sembari memberi senyuman pada si beruang kecil. Benar nih Pak. Saya beneran diterima. Terima kasih Pak. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Bapak. Teriak si beruang kecil kegirangan. Setelah beruang kecil diterima di les vokal, beruang kecil pun semakin giat dan giat berlatih. Walaupun ini bukan hal yang mudah baginya. Suatu hari saat perjalanan si beruang kecil pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat ada selembar kertas pengumuman yang ditempel di pintu gerbang istana si Raja Hutan. Lalu ia pun membaca isi kertas itu. Audisi superstar. Apakah Anda mempunyai bakat dalam bernyanyi? Segera daftarkan dirimu dan jadilah idola kami berikutnya. Setelah membaca isi kertas itu, beruang kecil bergegas mendaftarkan dirinya. Saat sudah tiba giliran si beruang kecil di dalam ruangan audisi, beruang kecil pun sudah dalam keadaan siap tampil dan tak lupa ia berdoa sebelum memulai. Lalu ia pun mulai bernyanyi di hadapan para juri dan di hadapan sang raja hutan. Kita bisa menari di atas pelangi. Kita bisa mendaki gunung yang tertinggi. Satu yang pasti, beranilah bermimpi. Dan kamu akan tahu nanti saat cita-cita kau genggam pasti.
Tepuk tangan riuh menyelimuti sisi ruangan audisi. Para juri terkesima dengan suara merdu si beruang kecil. Raja hutan pun sangat kaget dengan penampilan si beruang kecil. Lalu ia pun berkata, "Wah, hebat sekali beruang kecil. Belum pernah ada beruang yang bisa bernyanyi semerdu itu. Engkau berhak menjadi idola kami berikutnya. Selamat, engkaulah pemenangnya beruang kecil." Setelah mendengar pengumuman langsung dari si Raja Hutan, beruang kecil pun merasa sangat terharu dan ia pun melompat kegirangan. Dan sejak saat itu, beruang kecil menjadi beruang pertama yang bisa bernyanyi dengan merdu. Dan namanya pun terkenal ke seluruh wilayah negeri hutan. Nah, teman-teman, moral yang ingin disampaikan dari kisah si beruang kecil adalah janganlah kita takut untuk bermimpi. Tidak ada yang mustahil jika kamu tidak berhenti mencobanya. Yakinlah pada kemampuanmu sendiri dan buktikan bahwa kamu pasti bisa. Janganlah menyerah sebelum engkau mencapai keinginanmu dan cita-citamu. Jadikanlah impianmu sebuah kenyataan. Nah, itu saja ya cerita dari Koko Sky di acara Dama untuk Anak-anak. Bye-bye. Tahukah kamu adik-adik, Arca Buddha adalah lambang penghormatan kita kepada Buddha, sekaligus untuk mengingatkan kita akan jasa-jasa Buddha yang telah mengajarkan Dhamma, sehingga kita bisa semuanya berbahagia. Kita memberi hormat di depan arca Buddha bukan berarti kita sedang menyembah arca tersebut loh, tetapi kita memberi penghormatan kepada Buddha. Nah, adik-adik, ternyata itu yang dimaksud dengan arca Buddha ya. Semoga adik-adik paham ya. Sadu, sadu, sadu. Bye-bye, sampai jumpa lagi.